Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam teman-teman semua. Kami di sini dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Project Risk Management. Next, anggota kelompok kami ada 4. Yang pertama ada Sinta Ayu, yang kedua ada Muhammad Alfian Pratama, yang ketiga ada Muhammad Afzal Syaputra, dan yang keempat ada Alvin Bimo. Next. Baik, ini adalah outline yang akan kami bahas. Yang pertama ada definisi Project Risk Management, lalu ada Risk Management Planning, Risk Identification, Qualitative Risk Analysis, Quantitative Risk Analysis, Risk Response Planning, dan Risk Monitoring and Control. Baik, yang pertama, Project Risk Management atau manajemen risiko proyek ini mencakup proses yang berkaitan dengan pelaksanaan perencanaan manajemen risiko, identifikasi, analisis, tanggapan, serta pemantauan dan pengendalian pada suatu proyek. Di mana tujuan dari manajemen risiko proyek atau project risk management ini adalah untuk meningkatkan probabilitas dan dampak peristiwa positif dan mengurangi kemungkinan dan dampak peristiwa yang merugikan proyek. Next. Berikut adalah ada proyek risk management overview, di mana kita akan membahas yang sesuai di outline tadi, mulai dari risk management planning hingga risk monitoring and control. Lalu ada proyek risk management process flow diagram. Ini merupakan proses dari project risk management, dimulai dari risk management planning dan diakhiri dengan risk monitoring and control. Next. Baik, yang pertama adalah risk management planning atau perencanaan manajemen risiko. Adalah proses memutuskan bagaimana mendekati dan melakukan kegiatan manajemen risiko untuk suatu proyek. Perencanaan proses manajemen risiko penting untuk memastikan bahwa tingkat, jenis, dan visibilitas manajemen risiko sepadan dengan risiko dan kepentingan proyek bagi organisasi. Untuk menyediakan sumber daya dan waktu yang cukup untuk aktivitas manajemen risiko. Dan untuk menetapkan dasar yang disepakati untuk melakukan evaluasi risiko, di mana proses perencanaan manajemen risiko harus diselesaikan lebih awal selama perencanaan proyek, karena sangat penting untuk berhasil melakukan proses selanjutnya. Next. Untuk input dari risk management planning ini ada seperti berikut. Yang pertama ada enterprise environmental factor. Yang kedua ada organizational proses aset, project scope statement, dan project management plan. Di mana keempat poin ini sebenarnya sudah dijelaskan di kelompok-kelompok sebelumnya. Mungkin bisa di next. Lalu untuk tools dan teknik dalam risk management planning ini adalah rapat perencanaan dan analisis, di mana tim proyek mengadakan rapat perencanaan untuk mengembangkan rencana manajemen risiko yang melibatkan peserta dari berbagai tingkatan dan departemen dalam organisasi, di mana rencana dasar untuk melakukan aktivitas manajemen risiko ditentukan dalam pertemuan ini, termasuk elemen biaya risiko, aktivitas jadwal, dan tanggung jawab risiko yang akan ditugaskan, serta template organisasi umum untuk kategori risiko dan definisi istilah. Di mana output dari kegiatan ini akan dirangkum dalam rencana manajemen risiko atau risk management plan. Next. Oke, jadi untuk output dari risk management planning ini adalah berupa file, yaitu risk management plan atau perencanaan manajemen risiko, di mana poin-poin dari dokumen tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada metodologi, yang kedua ada peran jawab, yang ketiga adalah anggaran, yang keempat adalah waktu, yang kelima adalah kategori risiko, dan ini yang keenam ada definisi probabilitas dan dampak risiko, lalu ada matriks probabilitas dan dampak. Next.
Lalu ada revisi toleransi pemangku kepentingan, format pelaporan, dan tracking. Oke, next. Oke, untuk risk management output ini merupakan contoh dari format-format yang akan ada dalam dokumen risk management plan. Yang pertama ada contoh struktur perincian risiko dan yang kedua adalah definisi skala dampak untuk 4 tujuan proyek. Next. Untuk selanjutnya adalah Project Risk Identification, di mana identifikasi resiko menentukan resiko mana yang mungkin mempengaruhi proyek dan mendokumentasikannya berdasarkan karakteristiknya. Identifikasi resiko sendiri merupakan proses iteratif karena resiko baru dapat diketahui seiring dengan kemajuan proyek melalui siklus hidupnya. Proses identifikasi resiko biasanya mengarah ke proses analisis risiko kualitatif dan analisis risiko kuantitatif bila dilakukan oleh manajer risiko yang berpengalaman. Next. Kemudian ada risk identification input, di mana terdiri dari enterprise environment factor, organization process asset, project scope statement, risk management plan, dan project management plan. Next. Kemudian tools dan tekniknya terdapat documentation review, information gathering teknik, checklist analisis, asumsi analisis, dan diagram teknik. Next. Kemudian risk identification output-nya merupakan risk register, di mana penyusunan risk register dimulai dari proses identifikasi risiko dengan informasi berikut dan kemudian tersedia untuk manajemen proyek lain dan proses manajemen risiko proyek berupa daftar risiko yang teridentifikasi, daftar tanggapan potensial, akar penyebab risiko, dan memperbarui kategori risiko. Next. Baik, berikutnya adalah qualitative risk analysis, yang dimana ini dilakukan untuk menilai prioritas dari risiko yang telah teridentifikasi sebelumnya pada risk identification menggunakan probabilitas terjadinya risiko tersebut, lalu efek yang akan ditimbulkan pada proyek jika risiko tersebut terjadi, serta beberapa faktor lainnya. Nah, analisis kualitatif ini sendiri dilakukan sebelum analisis risiko kuantitatif atau quantitative risk analysis dan perencanaan respon risiko atau risk response planning. Nah, dengan mengetahui tingkat kegentingan dari setiap risiko, sebuah organisasi dapat bekerja dengan efektif dengan mementingkan risiko tingkat tinggi terlebih dahulu supaya lebih lancar ke depannya. Nah, untuk input dari quantitative risk analysis sendiri ini ada 5, yaitu organization process asset, risk management plan, project scope statement, dan risk register, yang dimana organization process asset sendiri adalah data mengenai risiko pada proyek dahulu, lalu risk management plan adalah rencana manajemen risiko dari risiko yang telah didata, project scope statement adalah scope dari proyek itu sendiri, dan risk register yaitu daftar dari atau list dari risiko yang telah teridentifikasi sebelumnya. Lalu untuk tools and teknik dari qualitative risk analysis sendiri ada penilaian kemungkinan dapat risiko atau risk impact and probability, yang dimana ini untuk menyelidiki seluruh potensial risiko yang akan terjadi, lalu dan setiap risiko ini akan dinilai probabilitas dan dampak dari risikonya itu. Lalu tingkat probabilitas ini dari setiap risiko dan dampaknya itu akan dievaluasi pada setiap tujuan selama wawancara atau pertemuan dari seluruh pihak yang terlibat dalam proyek itu tersebut.
Nah, berikutnya juga adalah matriks probabilitas dan risiko, probabilitas dan risiko yang menunjukkan nilai atau probabilitas dari threat dan opportunity dari risk yang teridentifikasi. Kemudian juga ada penilaian data risiko atau risk data quality assessment yang dimana ini untuk menilai risiko sendiri kan diperlukan data yang akurat supaya memberikan hasil yang lebih jelas terhadap qualitative risk analysis ini sendiri. Kemudian kategorisasi risiko yang dimana risiko yang telah dinilai itu akan dikategorikan misalkan sumber risikonya, area-area proyek yang terdampak, atau kategori lain yang berguna untuk menentukan area proyek yang paling terpapar pada efek ketiga. Efek ketidakpastiannya. Kemudian juga ada penilaian urgensi risiko, yaitu di mana ini untuk menentukan kegentingan dari setiap risiko yang telah teridentifikasi itu. Nah, analisis ini juga untuk mengevaluasi sejauh mana data tentang risiko yang berguna untuk manajemen risiko tersebut. Lalu output dari quantitative risk analysis ini adalah pendataan risiko yang terbaru atau risk register yang sudah terupdate, yang berisi satu, peringkat relatif atau daftar prioritas risiko proyek, kedua, risiko yang dikelompokkan berdasarkan kategori, ketiga, daftar risiko yang memerlukan respon segera dalam waktu dekat, yang keempat, daftar risiko yang memerlukan analisis dan respon yang lebih lanjut, yang kelima, daftar dari risiko yang memiliki prioritas rendah, lalu hasil tren dari analisis risiko kualitatif ini sendiri. Selanjutnya adalah quantitative risk analysis, di mana analisis risiko kuantitatif ini dilakukan pada risiko yang telah diprioritaskan oleh proses analisis risiko kualitatif karena berpotensi dan secara substansial berdampak pada tuntutan persaingan proyek. Proses ini menggunakan teknik seperti simulasi Monte Carlo dan analisis bahan keputusan, di mana digunakan untuk mengukur hasil yang memungkinkan untuk proyek dan probabilitasnya. Kemudian menilai kemungkinan mencapai tujuan proyek tertentu. Kemudian identifikasi risiko yang paling membutuhkan perhatian dengan mengukur kontribusi relatifnya terhadap keseluruhan risiko proyek. Kemudian identifikasi target biaya, jadwal, atau ruang lingkup yang realistis dan dapat dicapai mengingat untuk risiko proyek tersebut. Kemudian menentukan keputusan manajemen proyek terbaik ketika beberapa kondisi atau hasil yang tidak pasti. Next. Kemudian ada quantitative risk analysis input, di mana terdiri dari organization process asset, project scope statement, risk management plan, risk register, dan project management plan. Next. Kemudian ada tools dan tekniknya, di mana ada data gathering dan representation teknik, di mana ada the risk interview, yang merupakan teknik wawancara yang digunakan untuk mengukur probabilitas dampak resiko pada tujuan proyek, di mana informasi yang dibutuhkan tergantung pada jenis distribusi probabilitas yang akan digunakan. Next. Kemudian ada data gathering dan teknik representation teknik yang berdasarkan distribusi probabilitas, yang mana distribusi probabilitas ini berkelanjutan mewakili ketidakpastian nilai seperti durasi, aktivitas, jadwal, dan biaya komponen proyek. Kemudian ada expert judgment, di mana pelajaran
pakar materi pelajaran internal atau eksternal organisasi seperti pakar teknik atau statistik dan memvalidasi data dan teknik. Next. Kemudian ada kuantitatif risk analysis dan modeling teknik, di mana teknik yang umum digunakan dalam analisis resiko kuantitatif meliputi sensitivity analysis, expected monetary value analysis, dan decision tree analysis. Next. Kemudian terdapat modeling dan simulation, di mana simulasi proyek menggunakan model yang menerjemahkan ketidakpastian yang ditentukan pada tingkat proyek yang terperinci menjadi dampak potensial mereka terhadap tujuan proyek. Di mana simulasi biasanya melakukan dengan menggunakan teknik Monte Carlo untuk analisis risiko biaya. Simulasi dapat menggunakan WBS proyek tradisional atau struktur perincian biaya sebagai modelnya. Untuk analisis risiko jadwal metode diagram prioritas atau PDM digunakan. Kemudian simulasi risiko biaya ditujukan pada gambar di samping. Next. Kemudian terdapat outputnya yaitu berupa risk register, di mana daftar risiko merupakan komponen dari rencana manajemen proyek, di mana pembaruan mencakup komponen probabilistic analysis of project, kemudian ada probability of achieving cost and time objective, dan prioritas list of quantitative risk dan trend in quantitative risk analysis result. Next. Setelah itu bagian risk response planning. Risk response planning adalah proses yang dilakukan untuk mengembangkan opsi tindakan untuk mengatasi resiko yang telah diidentifikasi dalam proyek, dan juga menentukan siapa yang akan bertanggung jawab melaksanakan setiap tindakan yang telah ditetapkan. Next. Setelah itu masuk pada bagian inputnya. Di sini ada dua pada bagian input dari risk response planning. Yang pertama yaitu risk management plan, yang merupakan bagian ini berisi rencana untuk mengelola risiko dalam proyek, termasuk proses yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi risiko. Yang kedua yaitu risk register. Bagian ini berisi daftar lengkap risiko yang telah diidentifikasi selama proses manajemen risiko. Next. Setelah itu masuk pada bagian tools and technique dari risk response planning. Yang pertama yaitu ada strategies for negative risk or threat. Di sini ada 3, yaitu avoid, transfer, mitigate. Yang pertama avoid itu strategi yang melibatkan menghilangkan risiko atau ancaman sama sekali. Setelah itu yang transfer merupakan strategi yang melibatkan memindahkan risiko atau ancaman ke pihak lain. Dan mitigate yaitu strategi yang melibatkan untuk meminimalkan dampak risiko atau ancaman. Next. Yang kedua yaitu strategies for positive risk or opportunities. Di sini strategi untuk mengatasi risiko positif atau peluang adalah teknik yang digunakan oleh individu atau organisasi untuk mengelola potensi risiko positif atau peluang yang dapat berdampak positif pada tujuan mereka. Di sini ada 3, yaitu exploit, share, dan enhance. Exploit yaitu strategi yang melibatkan atau memanfaatkan peluang untuk mendapatkan keuntungan atau hasil yang lebih baik. Yang kedua, share merupakan strategi yang melibatkan berbagai risiko positif dengan pihak lain. Dan yang terakhir yaitu enhance, strategi yang melibatkan untuk meningkatkan kemungkinan terjadinya peluang positif. Next.
Setelah itu yang ketiga yaitu strategi for both threat and opportunities. Di sini ada acceptance yang merupakan strategi untuk melibatkan penerimaan risiko atau peluang tanpa tindakan aktif untuk mengurangi dampaknya. Pendekatan ini dapat diambil ketika risiko atau peluang memiliki dampak yang rendah pada organisasi atau individu, atau ketika bahaya untuk mengurangi dampak risiko memanfaatkan peluang lebih manfaatnya. Ya, dan yang terakhir yaitu contingent response strategy. Strategi respon kontingen adalah pendekatan yang digunakan untuk mengatasi risiko atau ancaman yang belum pasti terjadi atau tergantung pada beberapa faktor. Next. Pada bagian research yang planning yang terakhir yaitu output, di sini ada 3. Yang pertama yaitu research register versi update, salah satu output dari proses respon planning dalam manajemen risiko. Research register update biasanya mencakup informasi tentang risiko yang teridentifikasi, respon yang ditetapkan, status dan pembaruan risiko, penugasan dan tanggung jawab, dan menindaklanjuti. Itu ada project management plan dan risk related contractual agreement. Next. Baik, selanjutnya adalah risk monitoring dan kontrol atau monitoring dan kontrol dari risiko. Yang bagian pertama adalah input. Yang pertama ada rencana manajemen risiko atau risk management plan yang sebelumnya udah dibahas pada subbab sebelumnya, yang dimana rencana ini tuh juga memiliki atau masukan utama yaitu penugasan dari setiap orang, lalu kita lanjut ke bagian adjustment pendataan risiko, lalu ada permintaan perubahan yang disetujui oleh pihak yang terlibat. Dan juga ada informasi kinerja kerja, lalu yang terakhir ada laporan kinerja. Next. Selanjutnya ada tools and teknik dari risk monitoring control. Yang pertama ada penilaian ulang risiko, di mana pemantauan dan pengendalian risiko membutuhkan identifikasi risiko yang baru dan penilaian ulang risiko secara terakhir. Lalu yang kedua ada audit risiko, di mana audit risiko ini memeriksa dan mendokumentasikan keefektifan respon risiko dalam menangani risiko yang teridentifikasi dan akar penyebabnya, serta efektivitas proses manajemen risiko. Lalu yang ketiga adalah analisis varian dan tren, di mana tren dalam pelaksanaan proyek harus ditinjau menggunakan data kinerja. Analisis nilai yang diperoleh dan metode lain dari variasi proyek dan analisis tren dapat digunakan untuk memantau kinerja proyek secara keseluruhan. Hasil dari analisis ini dapat meramalkan potensi penyimpangan proyek pada penyelesaian dari target biaya dan jadwal. Penyimpangan dari rencana dasar dapat mengindikasikan dampak potensial dari ancaman atau peluang. Ada pengukuran kinerja teknis. Pengukuran kinerja teknis membandingkan pencapaian teknis selama pelaksanaan proyek dengan jadwal pencapaian teknis rencana pengelolaan proyek. Lalu ada analisis cadangan dan rapat status. Next. Dan ini adalah bagian dari risk monitoring and control, yaitu output. Ada 3, yang pertama risk register update, lalu yang kedua request change, dan yang terakhir recommend corrective action. Selanjutnya yaitu ada recommended preventive action, project management plan, dan organizational process asset, yang merupakan proses manajemen risiko proyek menghasilkan informasi berharga untuk proyek di masa depan dan harus dicatat sebagai aset proses organisasi. Next. Sekian, terima kasih dari presentasi kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.